Grafis di dalam game menjadi hal yang tidak kalah penting dalam pengembangan game, karena grafis juga digunakan pada game untuk membuat kesan game menjadi lebih realistis ataupun menarik dalam tampilannya. Ditambah lagi sekarang sudah menggunakan grafik yang memukau terutama di PC, di mana memerlukan minimum specs, salah satunya graphics card, dalam memainkan game yang ada. Dan juga biasanya semakin baik graphic card, maka semakin baik juga akan berjalan. Lalu bagaimana? Bagaimana graphics card melakukannya untuk menampilkan grafik yang ada di game? Jadi di sini kami akan membahas bagaimana graphic card bekerja. Grafis di game modern ini menjadi hal yang juga penting dalam permainan seperti game-game yang ada sekarang. Menggunakan grafik yang realistis dan juga menggunakan gaya grafik yang menarik. Dan untuk membuat sebuah grafik games, perlukan sumber daya yang baik. Dalam mengembangkan game yang ada seperti developer game dan juga perangkat yang digunakan terutama dalam memproses grafik yang ada di game. Dan semua itu pastinya memerlukan hardware yang dibutuhkan untuk menampilkan visual dan grafik, yaitu graphic card, atau biasa disebut dengan kartu grafis, yang memiliki fungsi khusus dalam memproses untuk menampilkan hasil kerja grafis ke layar. Jadi, graphic card mempunyai fungsi yang sebenarnya tidak terlalu banyak, yaitu memproses dan juga menampilkan visual dari sebuah proses yang ada di komputer dalam singkatnya. Contohnya seperti game yang sedang berjalan, di mana memiliki banyak data seperti sound effect, script, sampai objek, dan objek di dalam game sebenarnya terbentuk dari sebuah poligon 2 dimensi yang tergabung secara rapi dalam jumlah yang banyak tapi membentuk objek 3D di game. Dan sebelumnya, dalam memproses poligon di game yang ada, CPU masih dapat mengatasinya. Pada game yang tidak membutuhkan proses objek yang sangat banyak, game yang ada di tahun 1990-an terlihat masih menggunakan poligon dan geometri yang lebih sederhana. Tetapi berbeda dengan game yang ada di era modern, dengan menggunakan poligon yang sangat banyak dan membentuk geometri yang membuat objek 3D yang ditampilkan dapat terlihat lebih baik, maka GPU perangkat yang dapat melakukannya. Lalu, apa yang membedakan CPU dan GPU? Di mana dua kata yang mirip tetapi memiliki perbedaan. CPU memiliki proses yang linear dan juga memiliki beberapa cores di prosesor untuk menjalankan beberapa instruksi yang ada secara bersamaan. Dan CPU dapat melakukannya dengan optimal. Tapi CPU tidak dapat memproses begitu banyak instruksi geometri dan juga poligon yang ada di dalam game secara opsional untuk diinstruksikan dan ditampilkan dalam bentuk objek 3D. Karena CPU hanya dapat menjalankan beberapa instruksi, tetapi GPU dapat melakukannya. Karena GPU memiliki fungsi untuk menjalankan banyak instruksi yang ada, dan ini seperti CPU yang banyak berada di GPU. Dan dengan begitu, multicore ditambahkan ribuan subcore yang ada di graphics card dapat memproses dengan secepat mungkin berbagai macam proses grafis dan menampilkannya. GPU bekerja secara paralel, yaitu GPU dapat mengatasi banyak instruksi dengan tugas yang lebih mudah, berbeda dengan CPU yang mengerjakan beberapa instruksi pada cores yang ada tapi dengan tugas yang lebih rumit dan kompleks. Berbagai proses menampilkan hasil grafik juga berjalan di graphics card, seperti shadow sampai anti-aliasing, untuk membuat pixel yang ada menjadi lebih halus. Dan ketika game berjalan dan menampilkan grafik dari game, kartu grafis bertugas menampilkan hasil gambaran dalam bentuk dunia yang ada di game, menjadi tampil secara berkelanjutan di layar, dengan merendernya dan menghasilkan bentuk pixel yang tampil di layar. Dan yang pemain lihat sebenarnya adalah hasil gambar 2 dimensi di layar. Tapi graphics card akan selalu melakukan refresh gambar secepat yang dapat dilakukan sesuai kekuatan graphics card dalam bentuk frame per second, atau yang disingkat FPS di game, dan membuat game tetap update menampilkan apa yang ada di game ketika berjalan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.